Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pemirsa, vonis pidana terhadap Sylvester Matutina sudah inkrah pada tahun 2019. Namun anehnya, hingga saat ini belum juga dieksekusi. Sejumlah pihak menilai negara kalah dengan Sylvester, atau lebih tepatnya, negara kalah dengan backing Sylvester. Lalu mengapa nama Jokowi ikut terseret? Berikut ulasannya dalam Top Review. Pada Jumat lalu, sejumlah tokoh publik dan aktivis nasional menggelar aksi mendesak agar terpidana Sylvester Matutina segera dieksekusi. Mereka menuntut Kejaksaan Republik Indonesia segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih tersebut. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin mengungkapkan telah mengirimkan surat dan meminta audiensi agar melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga sudah menyampaikan surat agar terdakwa Sylvester Matutina yang sudah menjadi terpidana, yang sudah inkrah sejak 20 Mei 2019, segera dieksekusi. Karena 6 tahun dibiarkan ini kan mengkonfirmasi kok seolah-olah negara kalah ya dengan seorang terpidana. Dan di Kejaksaan Agung kami juga sudah serahkan 3 surat. Yang pertama kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang kedua kami juga serahkan surat kepada Jamwas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, termasuk Jambit Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Untuk apa? Untuk melakukan proses pengawasan dan pembinaan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah melakukan pembiaran. Kasus yang menjerat Sylvester Matutina terjadi pada tahun 2017. Sylvester Matutina menjadi sorotan setelah sebuah video orasinya beredar di media sosial. Dia menuding Yusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa dan menuduhnya melakukan korupsi, nepotisme, serta menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari keluarga Yusuf Kalla. Meskipun awalnya pihak keluarga tidak ingin membawa masalah ini ke jalur hukum, desakan dari masyarakat, khususnya dari kampung halaman Yusuf Kalla di Sulawesi Selatan, membuat mereka akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Pihak Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya melaporkan Sylvester Matutina ke Barreskrim Polri. Pada 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Sylvester 1 tahun penjara. Pihak Sylvester kemudian melakukan banding hingga kasasi. Proses hukum pun berjalan hingga akhirnya pada tahun 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Sylvester Matutina. MA menyatakan Sylvester terbukti bersalah melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. Meskipun vonis sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sejak 2019, Sylvester Matutina hingga kini belum menjalani hukuman kurungan. Belakangan diketahui Sylvester mengajukan peninjauan kembali atau PK. Penundaan eksekusi ini menuai pertanyaan dari berbagai pihak dan menjadi sorotan publik. Bahwa posisi kasus ini menunjukkan negara ditaklukkan oleh seorang warga negara. Negara ditaklukkan. Jangan main-main, ditaklukkan negara. Seolah-olah negara ini diperintah oleh seorang yang bernama Sylvester. Nggak begini caranya negara hukum. Yang saya bayangkan, Sylvester kalau mendemo dan berorasi gagah perkasa, ya tunjukkan dong kegagah perkasaan Anda sekarang, bahwa Anda berbuat, Anda juga bertanggung jawab. Kejaksaan Agung menanggapi perihal belum dieksekusinya Sylvester Matutina. Menurut Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, Kejaksaan telah mengambil langkah hukum oleh Kejari Jakarta Selatan, mulai dari pemanggilan yang bersangkutan. Namun informasi yang didapat, Sylvester sedang dirawat di rumah sakit. Anang Supriyatna membantah adanya unsur politik dalam kasus eksekusi Sylvester Matutina. Buat kejaksaan masih belum eksekusi. Enggak, kita profesional juga. Kan pro ini relawan. Enggak, kita yuridis saja dulu ya. Nggak ada, berarti dipastikan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau misalkan sakit lalu upaya paksa dilakukan dan dibatalkan di rumah sakit kejaksaan, memang nggak bisa ya Pak? Ya bisa saja. Pada waktu itu kan karena di PK kan yang bersangkutan nggak hadir. Hanya ada berdasarkan surat keterangan sakitnya. Betul kan
surat keterangan sakit sampai diterima oleh kan ada alasan kuat. Jadi kesulitan belum eksekusinya apa sih Pak saat ini Pak kendalanya? Tanya nanti ke Kejati Jakarta Selatan ya, eksekutornya. Kendala teknisnya apa nanti? Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Hamid Awaludin menyatakan, masalah kesehatan jangan jadi penghalang melakukan eksekusi. Ia juga mengingatkan pada eksekutor bisa dijerat hukum jika tidak segera melakukan eksekusi. Hati-hati dengan alasan kesehatan. Ingat kasus Setia Novanto, Dr. Baminus, ya Sutarjo, itu dihukum 3 tahun karena memberi keterangan salah tentang kesehatannya Pak Setia Novanto. Lalu lawyernya Frederick Yunadi 7 tahun karena berusaha menghalang-halangi penegakan hukum. Inilah yang disebut obstruction of justice. Keempat yang saya mengemukakan, saudara-saudara, bapak-bapak, pihak eksekutor, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kalau tidak melakukan eksekusi ini, Anda akan suatu saat dijerat hukum. Karena Anda melanggar hukum, tidak melakukan eksekusi. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mengaku mendengar bahwa pihak Sylvester sudah bersurat dengan kejaksaan dan pengadilan yang isinya bahwa ada instrumen hukum bahwa kasus ini sudah kedaluarsa. Itu juga selain terkait daluarsa dimaksud, juga mungkin ada beberapa poin yang saya dapatkan kabar juga bahwa ada beberapa poin juga bahwa kasus tersebut yaitu berdasarkan selain daluarsa ya. Disampaikan juga bahwa kalau nggak salah nih Bang David ya, yang saya terima informasi itu bahwa kalau nggak salah yang disampaikan juga itu bahwa ada beberapa kasus juga penyamaan yang tidak dieksekusi seperti Eka Ponto ya, terus kemudian Freddy Budiman dan kasus First Travel. Namun apakah Bang Sylvester itu akan melakukan PK lagi? Saya belum mendapatkan kabar. Tapi yang saya dapatkan kabar adalah bahwa sudah melakukan surat menyurat. Namun jawaban kita belum tahu. Bagi Hamid Awaludin, alasan kedaluarsa itu tidak masuk akal karena bersamaan yang bersangkutan justru mengajukan PK. Terlepas bahwa Anda punya hitungan sendiri, bukan Pak Ade ya, Pak Sylvester punya hitungan sendiri tentang daluarsa atau tidak. Tapi logika dulu dipakai, akal sehat dulu dipakai. Ini saya tunjuk ini kepala ya. Apakah mengambil posisi daluarsa lalu minta PK, ya kan? Kan sudah tidak masuk akal. Kasus eksekusi Sylvester ini sekali lagi menunjukkan bahwa negara kalah dengan warga negara. Prinsip bahwa Indonesia negara hukum tidak terlihat di sini. Pada saat yang sama, publik justru kemudian mengaitkan kesaktian Sylvester itu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebab Sylvester melalui organisasinya Solidaritas Merah Putih merupakan pendukung Jokowi. Jika Sylvester tak segera dieksekusi, spekulasi seperti itu akan terus berkembang di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.